Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Bris Official. Dan untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Mbak Nunah, kisah yang berjudul Sosok Astral. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hingga azan maghrib berkumandang, Sri belum juga pulang. Ahmad segera menutup semua pintu dan jendela, lalu memanjatkan doa, kemudian membaca surah Al-Falaq sebagai permohonan perlindungan dari segala macam bentuk kejahatan malam. Setelah mengambil wudhu di sumur, Ahmad bergegas pergi meninggalkan rumahnya. Ia berjalan kaki ke musola, dirinya masih berpikir bahwa Sri mungkin hanya pergi sebentar ke rumah Sugeng adiknya. Rumah mereka memang tidak terlalu jauh. Selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib, Ahmad tidak langsung pulang. Sehari-hari ia mengajar anak-anak kampung untuk mengaji. Kegiatan itu rutin dilakukannya hampir tiap malam. Jumlah murid di sana cukup banyak. Ahmad akan selesai mengajar hingga masuk waktu sholat isya. Waktu berlalu begitu cepat, sudah saatnya Ahmad pulang. Usai sholat isya berjamaah, ia pun bergegas. Ahmad mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Ia tidak mendengar jawaban dari dalam. Apa mungkin Sri belum pulang? Tanyanya dalam hati. Tangannya menjulur hendak membuka pintu. Sebelum berangkat, Ahmad sengaja tidak menguncinya. Ia berjaga-jaga kalau Sri pulang. Lagi pula di rumahnya itu tidak ada benda berharga atau barang mewah. Ketika pintu terbuka, Ahmad mendengar bunyi dentingan sendok yang beradu dengan benda pecah belah. Suaranya berasal dari arah dapur. Lekas ia berjalan ke sana. Baru saja Ahmad tiba di ambang pintu yang menghubungkan antara dapur dan ruang tengah, ia dikagetkan dengan sosok wanita yang berdiri di depan tungku. Aroma telur dadar mengudara, membuat perutnya lapar. "Kapan kamu pulang? Mas pulang sejak sore, tapi kau tidak ada di rumah." Ahmad senang istrinya sudah tiba di rumah. Wanita itu masih berdiri menghadap tungku. Tiba-tiba, "Assalamualaikum." Suara itu, bukankah itu suara Sri? Ahmad mendengar seseorang mengucapkan salam dari arah depan rumah. "Mas, maaf aku terlambat pulang. Tadi istrinya Pak Dasim melahirkan. Aku pergi ke rumahnya dan baru pulang sekarang." Wanita itu mendekat dan meraih tangan Ahmad yang tampak berkeringat, lalu menciumnya. Itu benar Sri. Lantas siapa wanita tadi? Mata Ahmad tampak mendelik. Ia tidak percaya, namun kejadian itu nyata, baru saja menimpanya. Sosok wanita di depan tungku menghilang. Aroma telur goreng pun sirna. Pikirannya masih berusaha mencari tahu kebenaran. Ia yakin kalau tadi ada seseorang di sini, di dapur ini, bahkan ada bau masakan yang tercium. Perasaannya semakin tidak menentu, namun Ahmad enggan berterus terang pada istrinya. "Aku buatkan telur dadar kesukaanmu ya mas, kamu pasti sudah lapar." Sri pergi ke sumur dan mencuci tangan. Ahmad melihatnya tanpa berkedip. Ia mencoba mencerna kalimat telur dadar yang baru saja diucapkan istrinya. Ia takut kalau wanita di depannya akan menghilang untuk yang kedua kalinya setelah menggoreng telur. Ayam pejantan berkokok panjang, nyaring dan melengking, menandakan hari telah berganti. Namun demikian, semburat kekuningan di ufuk timur belum naik ke atas. Bulan lalu tepat di hari dan weton yang sama, Sabtu Kliwon, sepagi ini seorang petani menemukan jasad lelaki tergeletak di area perkebunan bambu. Sejak kematian Dr. Sarifuddin, suasana di kampung itu telah berubah. Bukan hanya ketegangan dan ketakutan akan pembunuh berdarah dingin yang membunuh sang dokter, tetapi juga khawatir pada masa depan desa. Dalam hal ini menyangkut kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya sejak Dr. Sarifuddin mati, praktis tidak ada lagi tenaga ahli pengobatan di desa itu. Jika ada orang kampung sakit parah, keluarganya akan membawanya ke puskesmas di kecamatan. Jika ditempuh melalui darat, jaraknya sangat jauh, melewati 4 desa. Perjalanan itu memakan waktu hampir 2 jam dengan sepeda atau becak. Dulu belum banyak yang memiliki kendaraan bermotor. Sebenarnya bukan tidak ada jalan lain agar sampai lebih cepat. Hanya ada satu jalan pintas,
yakni menyeberangi sungai yang mengalir dari mata air Gunung Slamet. Beruntung jika air sedang surut, orang-orang bisa membelah sungai dengan berjalan kaki. Namun apabila air tengah pasang, tidak ada ampun bagi siapapun. Bila ingin menyeberang, mau tidak mau harus menaklukkan arus sungai dengan berenang, tidak terkecuali bagi si sakit. Hal itu tentu memperparah kondisi orang yang sakit, dan umumnya orang kampung tidak akan membawa keluarganya berobat ke dokter hingga sakitnya belum seminggu. Waktu Dr. Syarifuddin masih hidup, beliau dengan sabar menyambangi rumah warga desa yang membutuhkan pertolongan. Selain itu, pintu rumahnya juga selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berobat. Cakrawala belum mantap menyibak gelap. Di bawah ketidakpastian langit pagi, kabut justru setia menyelimuti. Bunyi langkah kaki terdengar, sepasang kaki berukuran mungil berjalan di atas bumi yang berembun. Meski seonggok rumput liar terusik oleh pijakannya, tapi pemilik kaki mungil itu tidak risau. Tidak pula merasa terancam, padahal pagi itu masih benar-benar sunyi, masih alami. Bahkan masih menyisakan sedikit gulita yang menjadi jejak keberadaan sang malam. Pemilik kaki mungil itu terus berjalan menyusuri persawahan, sampai tiba di dekat pintu air yang mengalir sungai irigasi kecil. Langkahnya terhenti. Ia tidak berbuat apa-apa, kecuali berdiri mematung. Kakinya masih menginjak rumput liar dan basah karena embun. Tapi hal itu sama sekali tidak mengganggunya. Ia tampak tenang memperhatikan gemercik air. Mata sipit nan bulat terus menatap bulir air yang tumpah ruah di saluran irigasi. Jika melihat hidung, alis dan bibirnya yang kemerahan, sekilas wajahnya menyerupai anak India, tapi bila diamati, matanya mirip orang Tionghoa. Akan tetapi ia keturunan asli pribumi. Romonya berasal dari keluarga ningrat. Darah biru mengalir kuat di dalam silsilah keluarganya. Rupawan dan menawan, seperti itulah orang-orang menyebut dirinya. Si pemilik kaki mungil tidak semestinya ada di tempat sepi pagi ini, berjalan kaki tanpa alas kaki sendirian. Tidak ada yang tahu ia pergi keluar rumah, tetapi ia senang melakukannya. Perangai anak itu jauh dari kata manis, malah terkadang lebih banyak menyimpan mistis. Seringkali ia menatap sinis pada sekeliling, seolah dalam jiwanya yang semestinya masih murni, terdapat kekuatan jahat menguasai. Meski ia tidak banyak bicara, tapi bahasa tubuhnya, perilakunya menandakan kalau ia sangat membenci semua orang, termasuk ibunya. Beruntung masih ada Romonya. Hanya Romonya lah satu-satunya orang yang ia kasihi. Setelah emban kesayangannya pergi untuk selamanya, ia melimpahkan seluruh kasih sayang dan cintanya pada Romonya saja. Sampai pada suatu malam, ia mendapati adik kecilnya Kartika tengah dieluk-elukan Romo dan ibunya. Gadis bernama Raden Ajeng Kartika, adik kandungnya sendiri pun ia cemburui. Tidak jadi soal bila ibunya menyayangi adiknya, namun tidak demikian bila Romonya juga melakukan hal yang sama. Ia tidak pernah rela. Sudah 2 kali pemilik kaki mungil datang ke sawah. Ia sengaja menyongsong terbitnya matahari. Tidak peduli Romo dan ibunya nanti akan pusing mencari. Yang terpenting, ia senang sekali menyendiri. Ia suka sawah dan bunyi gemercik air. Ia suka sepi, sunyi. Di sudut bagian selatan berdiri kokoh gunung yang diberi nama Slamet. Belum muncul sempurna karena hari masih terlalu dini. Entah mengapa kali ini mentari tidak muncul pagi-pagi. Keadaan seperti itu rupanya tidak menyurutkan keinginan Rindayu untuk tinggal. Ia terus melemparkan pandangan pada sekitar. Kali ini jatuh ke arah rimbunan pohon jagung. Kalau tadi ia diterpa oleh riak kecil dari sungai irigasi, sekarang ia terpesona akan kemolekan pohon jagung. Daunnya yang menjuntai ke bawah bergoyang tertiup angin. Letak tanaman jagung dengan ia berdiri dibatasi oleh hamparan padi seluas 1 petak. Rindayu dia memperhatikan. Lama-kelamaan gerakan pada rimbunan daun yang menjuntai itu semakin kencang, seolah melambai padanya. Padahal angin bertiup tidak seberapa. Dalam keadaan masih berdiri, memandangi alam yang asri, sepasang mata sipit nan bulat itu mendadak mengernyit, membuatnya semakin menyipit. Sedang asik mengamati, sesuatu muncul menyeruak dari rimbunan. Lalu dari balik batang pohon jagung yang berbaris rapat sekali, muncul bayangan hitam. Hanya ada satu hal yang memungkinkan munculnya sebuah bayangan, yakni cahaya. Tetapi bukan cuma gelap karena di sawah tidak pernah ada lampu penerangan, cahaya matahari pun belum datang. Lama-telamat bayangan hitam itu menyerupai sosok petani. Petani yang memakai pakaian khasnya, juga celana menggantung di atas mata kaki, lengkap dengan topi camping tersemat di kepalanya. Sebelah tangannya menenteng sebuah benda, tidak terlalu jelas apa yang ia bawa.
Mata sipit itu bersiap. Sosok hitam yang diduga petani semakin besar saja ukurannya. Bayang-bayang menyerupai petani itu semacam gambaran nyata sebuah siluet hidup. Siluet yang berjalan ke arah Gunung Slamet sambil menjinjing benda yang setelah diamati bentuknya mirip teko air. Perlahan kabut pagi mulai memudar, sebagian menjauh lalu menghilang. Bayangan petani misterius itu laksana mendaki gunung. Ia berjalan dan terus naik ke atas. Tetapi entah kenapa ukurannya kian besar, seolah Gunung Slamet nan gagah tidak lebih hanya sebuah gundukan tanah biasa baginya. Siluet itu membesar dan kian besar, kini ukurannya sudah melampaui Gunung Slamet. Pemilik kaki mungil mulai gemetar, kedua telapaknya tidak lagi berpijak dengan tenang. Rumput liar dan embun kini terasa sangat mengganggunya. Bunyi riak air sungai irigasi tidak terdengar lagi, sepi, sunyi, dan sedetik kemudian suara-suara alam mulai menghampiri. Jenis suara yang tidak mungkin berasal dari manusia atau binatang. Suara itu berdengung keras, memegahkan gendang telinganya. Kepalanya dirasa mulai berat, kakinya mulai tidak kuasa berdiri tegak. Rindayu pun terjerembab. Rindayu jatuh di bumi beralaskan rumput yang berembun. Badannya lembab oleh udara sejuk pagi hari. Ia masih sadarkan diri, tubuhnya hanya terasa lemah sekali. Kedua tangannya mengusap-ngusap wajah yang kotor. Bola matanya tampak sayu. Ia melemparkan pandang ke arah selatan. Siluet hidup yang berjalan mendaki Gunung Slamet sudah hilang, raib bersama gerombolan kabut. Langit tampak tidak sehitam tadi, warnanya mulai terang. Bunyi air pun bergemericik mulai terdengar. Rindayu bangkit. Ia berdiri dan melangkah pergi seolah tidak terjadi apa-apa tadi. Di tengah jalan ia bertemu beberapa orang petani yang hendak pergi ke ladang. Orang-orang terkejut melihatnya berjalan sendirian. Mereka memastikan bahwa gadis kecil yang dilihatnya adalah Raden Ajeng Rindayu, anak orang terkaya di kampung. Setelah jarak antara Rindayu dan para petani benar-benar dekat, salah seorang di antara petani bertanya, "Den Ayu? Raden Ajeng Rindayu? Dari mana Den Ayu? Den Ayu sama siapa?" Pertanyaan bertubi-tubi dilontarkan petani Parubaya yang kebingungan. Seorang lain ikut menimpali, "Raden habis jalan bahagia. Mana Romo Den Ayu? Den Ayu cantik kesini sama siapa?" Sekarang giliran ibu berkerudung biru lusuh yang bertanya. Usianya sekitar 45 tahunan. Kerudungnya ia lilit sedemikian rupa agar nyaman dan tidak mudah jatuh saat nanti bekerja. Sebuah topi caping diapit di sela lengannya. Ia menyentuh pundak Rindayu dan mengusap rambutnya, membersihkan sisa rumput yang menempel. "Den Ayu habis jatuh ya?" sambung ibu berkerudung biru lusuh. Rindayu menggeleng. Ia tidak suka menatap tepat ke arah mata saat berbicara dengan orang lain. Ia tertunduk lesu, tapi kemudian matanya menilik seorang petani yang berdiri paling belakang. Bapak tua petani itu menenteng sebuah teko, persis dengan yang dibawa siluet tadi. Tapi teko yang ini lebih kecil, sangat kecil. Rindayu ingat, petani yang naik ke puncak Gunung Slamet membawa teko yang sangat besar. Tiba-tiba lamunannya buyar ketika seorang petani mengusulkan untuk mengantar Rindayu pulang. Dengan kesepakatan bersama, akhirnya dua orang bertugas mengantar Rindayu. Ibu berkerudung biru lusuh dan seorang petani lelaki, sisanya tetap melanjutkan perjalanan ke sawah. Setibanya di rumah Raden Kertakesuma, dua orang petani itu bertemu Rewang yang tengah membersihkan halaman depan. Terkejut sama seperti dua petani tadi saat menemukan Rindayu berjalan tanpa alas kaki di pematang sawah. Rewang itu pun terus melemparkan pertanyaan. Rindayu diam tidak menjawab. Kedua petani itu saling berpandangan. Mereka bermaksud ingin pamit. Rewang tadi hanya mengangguk pelan dan tidak sempat mengucapkan terima kasih. Demi melihat kondisi anak tuannya, ia menggendongnya dan segera membawanya masuk ke dalam. Rewang itu menuju dapur dan memberitahu keadaan sebenarnya pada seorang emban. Mereka bergantian menatap Rindayu dengan curiga dan sedikit belas kasihan. Keduanya setuju untuk tidak melapor pada Raden Kertakesuma atau Ajeng Kamarati. Toh Romo dan ibunya itu tidak tahu kalau anak sulungnya kabur dari rumah pagi-pagi buta. Selesai dibersihkan, Rindayu dimandikan. Ia didandani dan dilayani. Sepiring nasi liwet, ayam kampung goreng, dan teh manis hangat tersaji di atas meja. Rindayu sudah duduk di depannya, tidak seperti biasanya. Kali ini ia menyantap makanan dengan lahap. Emban yang berada di dekatnya menggelengkan kepala, menyaksikan tingkah anak kecil di hadapannya. Ia ragu untuk bertanya, sebab
Ia tahu perangai Rindayu, maka ia urungkan. Hari ini bertepatan dengan malam 1 suro. Seluruh abdi dalam, yakni Rewang dan Emban, tengah disibukkan oleh persiapan acara adat. Di dalam ruangan khusus berukuran sangat luas, berdiri 2 buah lemari kayu jati dengan ukiran berbentuk daun terumbusan. Lemari itu menyimpan benda-benda pusaka warisan leluhur anggota keluarga. Tidak sembarang orang boleh memegang barang-barang yang syarat nilai mistis dan keramat. Acara akan dimulai dari ritual ngumbah keris, kemudian mandi ruatan, dan terakhir kungkum. Biasanya keseluruhan ritual akan diikuti semua anggota keluarga. Khusus ritual kungkum hanya akan dilakukan oleh Raden Kertakesuma. Di halaman belakang, seorang rewang tampak mengupas buah kelapa muda dan mengumpulkan airnya dalam satu wadah. Air kelapa hijau digunakan untuk merendam keris pusaka peninggalan leluhur. Raden Kertakesuma tengah memulai ritualnya. Ia mengeluarkan keris dari warangkanya, perlahan ia tiup bagian ujungnya sambil merapal mantra. Keseluruhan keris pusaka miliknya ia rendam dalam air kelapa hijau selama semalam. Bahkan ada yang sampai 3 hari 3 malam. Tepat di malam 1 suro nanti, ritual ngumbah keris baru akan dimulai. Keris-keris itu semuanya warisan dari leluhur sang Raden. Selama ini ia jaga dan rawat, sebagaimana ayah dan kakeknya semasa masih hidup. Pusaka-pusaka itu direndam dan disimpan dalam ruangan khusus penyimpanan. Dalam tradisi masyarakat Jawa, ngumbah keris menjadi kegiatan spiritual yang cukup sakral dan dilakukan pada waktu tertentu. Lazimnya, ngumbah pusaka hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun, yakni pada bulan Suro. Sementara itu, 2 orang wanita yakni Ajeng Kamarati dan seorang Emban sedang memilah bunga setaman yang terdiri dari kembang 7 rupa. Nantinya akan dipakai untuk mandi ruatan. Aroma wangi menyengat dan menusuk penciuman. Raden Ajeng Kartika berlarian di tengah pengawasan ibu dan embannya. Seketika gadis itu memungut beberapa tangkai bunga dan mengendusnya kuat-kuat. Yang ini harum ibu, yang ini juga." Tawanya riang lucu sekali. Kegiatan memilih kembang 7 rupa dilakukan di area pendopo yang letaknya di tengah-tengah rumah megah itu. Tepatnya di halaman tengah. Udara segar yang masuk ke tempat itu menerobos melewati celah di daunan pohon palem dan delima, menambah nyaman duduk sambil bercengkrama di sana. "Lihat Bu, Romo datang." Raden Ajeng Kartika menunjuk ke arah pintu yang membatasi ruang tengah dengan halaman. Raden Kertakesuma tampak berjalan lengang. Lelaki gagah itu menyunggingkan seutas senyum pada putri bungsunya. Sesampainya di depan pendopo, tangan kekar miliknya langsung mengangkat tubuh kecil Kartika. Digendongnya gadis penurut dan ceria itu. Diangkat tinggi-tinggi lalu digerakkan ke bawah seolah akan dijatuhkan. Tidak ayal tingkah Romonya itu membuat Kartika menjerit dan tertawa berbarengan. "Anak Romo yang cantik sekarang main apa?" Romonya mencubit pipi putih nan bulat milik Kartika. Gadis manis itu tersenyum malu dan semakin manja. Setelahnya kedua bapak dan anak itu sudah tertawa bersama dan sesekali mereka serempak menggoda ibunya. Dari kejauhan di sudut sebuah jendela, ada sebuah tatapan sinis memandang penuh murka ke arah mereka. Rindayu. Malam pun tiba. Rangkaian acara adat telah mulai. Keris yang sejak pagi direndam air kelapa muda diangkat dan dikeringkan dengan cara diangin-angini atau dibiarkan mengering dengan bantuan angin. Tidak boleh diusap apalagi digosok menggunakan kain karena khawatir keris akan tergores. Air kelapa sendiri berguna untuk membersihkan karat dan kotoran pada permukaan keris. Setelah melewati berbagai perlakuan khusus, terakhir keris akan diminyaki. Raden Kertakesuma menggunakan minyak cendana agar bau kerisnya harum. Konon leluhurnya sangat menyukai aroma dari kayu cendana. Ritual mengubah keris selesai di sepertiga malam. Selanjutnya anggota keluarga bersiap untuk melakukan ruatan, yakni mandi kembang 7 rupa. Pertama, anak-anak yang dimandikan. Bagi para wanita mengenakan kain kembem untuk menutupi badan. Guyuran air dengan aneka kembang 7 rupa membasahi tubuh kecil Rindayu dan Kartika. Keduanya tampak meringis kedinginan. Namun 2 anak ningrat itu tidak satu pun menangis. Keduanya hanya menuruti apa titah Romo dan ibunya. Baru sesudah selesai melakukan ritual ruatan yang bertujuan mensucikan dan membuang sial, tangan mereka mengepal dan tertangkup di dada. Mereka menggigil. Sekarang giliran Ajeng Kamarati, lalu diikuti Rewang dan Emban. Tepat jam 00.01, Raden Kertakesuma melakukan ritual terakhir, yaitu kungkum. Ia mendatangi sungai di kampung mereka dan bertapa di sana. Selama hampir 3 jam.
Raden berendam dalam kedalaman air hampir seleher orang dewasa. Ritual kungkum adalah tradisi yang diturunkan dari ayahnya, kakeknya, serta para leluhurnya. Umumnya kungkum dilakukan pada malam hari. Orang yang melakukan ritual ini harus melepas semua pakaian dan sebelumnya tubuh harus dibersihkan. Ia melakukannya setelah mandi ruatan. Tujuannya agar sebelum masuk ke dalam sungai, tubuhnya dalam keadaan suci. 3 jam telah berlalu, Raden Kertakesuma berhasil melakukan ritual terakhirnya dengan sempurna. Ia keluar dari dalam air dengan tanpa selai kain. Tidak satupun anggota keluarga dan para abdi ikut serta. Ia pergi ke sungai tengah malam buta, sendirian. Arus air sangat tenang, namun heningnya malam membuatnya terdengar bergolak. Raden memunguti pakaian yang tersampir di atas bebatuan. Baru saja tangannya meraih satu helai kemeja bercorak bunga kamboja berwarna coklat muda. Ia dikagetkan oleh sebuah suara. Lalu tangannya terhenti. Tubuh kekarnya diam tidak bergerak. Kepalanya menoleh ke kanan, arah datangnya suara. Lalu mulai menajamkan telinganya. Bunyi air kian terdengar deras. Hanya itu yang tertangkap oleh indera pendengarannya. Padahal sebelumnya ia seperti mendengar tawa seorang wanita. Kembali ia menggerakkan tangannya hendak memakai baju. Dan suara itu terdengar lagi tertawa. Suara wanita tertawa. Kali ini Raden Kertakesuma tidak menggubrisnya. Ia sudah selesai memakai kemejanya, kini tinggal celana. Tanpa diduga suara tawa itu semakin nyaring. Raden mengira wanita yang mengintipnya akan pergi jika tidak diladeni. Namun nyatanya ia keliru. Raden hafal betul, makhluk seperti itu pasti bukan golongan bangsa manusia. Dari suara tawanya serta aroma khas setiap kemunculannya selalu sama. Aroma anyir dan bau amis. Dulu Raden dan temannya Sigit sering membicarakannya. Tapi ia tidak menyangka kalau sosok itu akan mengganggunya di sini, di tempat ini. Bukankah si cantik adalah setan penghuni pohon kelapa di depan rumahnya? Sedang apa dia di sini? Apa mungkin makhluk bermuka rata itu mengikutinya sampai kemari? Meski hatinya riuh oleh berbagai pertanyaan, Raden Kertakesuma dengan tenang berhasil mengenakan seluruh pakaiannya. Ia menepis pikiran dan bayangan si cantik. Sebab ia percaya makhluk itu hanya usil. Tubuhnya sudah keluar dari sungai. Satu persatu ia meloncati bebatuan dan tiba di tepian sungai. Tetapi ada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti, hampir berbarengan dengan jantungnya yang tiba-tiba ikut berhenti. Ia dikagetkan oleh sosok wanita yang duduk di atas batang pohon asem. Pohon itu berdiri sangar dengan daunnya yang lebat. Kemunculan wanita itu kontras dengan rimbunya dedaunan. Makhluk astral itu berpakaian serba putih dengan rambut tergerai duduk berayun kaki di atas sana. Tapi kakinya bahkan tidak terlihat. Entah tertutup bajunya yang menjuntai atau memang wanita itu tidak memiliki sepasang kaki. Raden tidak bisa menggerakkan badannya. Kaget yang berlebihan seringkali membuat orang gagal menggunakan fungsi tubuhnya dengan sempurna. Mulutnya mengatup, matanya memandang tepat ke arah mata milik wanita itu. Raden Kertakesuma tiba-tiba menyadari sesuatu. Jelas makhluk itu bukan si cantik, sebab ia memiliki sepasang mata, sedangkan si cantik bermuka rata. Tapi keduanya sama-sama beraroma tidak sedap. Jantungnya benar-benar berhenti sekarang mendapati tatapan semengerikan itu. Dari sorot asing bukan golongan bangsa manusia, tentu menguras sedikit demi sedikit keberaniannya. Setan wanita itu tertawa lagi. Bunyi tawanya melengking ke udara. Jantung sang Raden kembali berdetak. Namun detaknya cepat sekali. Nafasnya memburu. Raden jelas sedang memberanikan diri. Meski dia bertengger di atas sana, bukan berarti dia berkuasa. Jangan ganggu aku, atau kau akan menyesal. Cepat pergi. Aku ora wedi. Suara wanita itu terdengar mengerikan, mirip orang yang sedang sakit flu, sumbang. Sedetik kemudian ia pun terbang dan dengan secepat kilat menghilang. Tetapi aneh, suara tawanya terdengar kian menggema, seolah ia masih bertengger di atas sana. Orang desa sering menyebut bulan Suro sebagai bulan keramat. Mereka senang mengaitkan bulan ini dengan hal-hal mistis. Di kalangan masyarakat Jawa, bulan Suro bahkan dinobatkan menjadi bulan penuh kesialan dan malapetaka. Pagi pertama di bulan Suro, 2 orang anak tengah bermain di belakang rumah. Ibunya memasak nasi di dapur. Ia duduk meniup kayu bakar agar tungkunya tetap menyala. Dapur atau pawon mereka berada di dalam rumah, sedangkan anak-anaknya bermain di bagian luar. Hanya dinding yang terbuat dari anyaman bambu menjadi pembatas antara dapur dan halaman belakang.
Mereka asik bermain, sesekali terdengar suara dua anak itu berteriak berbarengan. Tidak lama kemudian salah satunya sudah menangis. Ibunya berjalan keluar dengan muka celemotan kena arang. Ia langsung bertindak dan melerai dua anaknya, buru-buru menyudahi perkelahian mereka. Kakak adik itu usianya 5 dan 3 tahun, yang paling besar lelaki dan yang paling kecil perempuan. Wanita itu memarahi anak sulungnya yang tidak mau mengalah kepada adik semata wayangnya. Sementara itu dari dalam rumah, suaminya keluar menenteng kail dan pakan untuk memancing ikan. Aku akan pergi ke sungai. Kemarin aku lihat si Dasim dapat ikan wader. Kalau dapat, lumayan buat lauk. Istrinya mengangguk. Kedua anaknya pun menyambut dengan riang. Barangkali mereka sudah lupa semenit tadi baru saja bertengkar. Kini keduanya sibuk memperhatikan barang bawaan bapaknya yang paling besar memainkan kail. Si kecil berceloteria, penasaran pada benda yang dipegang kakaknya. Terdengar lucu karena bicaranya belum pasti. Setelah kedua bocah itu puas bertanya, bapaknya pun pamit. Keduanya memperhatikan lama sekali, sampai punggung kekar milik bapaknya lesap di tikungan ujung jalan yang mengarah ke sungai. Setelah itu terdengar ibunya menyeru, "Ayo kita masuk." Wanita itu masuk lebih dulu. Ia tergesa mengambil kain yang sudah lusuh, dipotong jadi 2 bagian. Kain itu digunakannya sebagai cempal untuk mengangkat panci atau wajan dari api. Nasi sudah tanak, ia pun bergegas mengangkatnya. Diaduknya pelan, asap mengepul dari bulir beras putih yang matang. Sigap ia mengambil centong lalu memindahkannya ke dalam bakul. Uap hangat kembali menabun. Ia lantas memanaskan minyak dan menumis kol. Biarlah, sekarang anak-anak makan dengan sayur. Sore nanti, suaminya pulang bawa ikan, pikirnya. Sejak tadi ia asik sendiri. Tanpa disadari dua anaknya sudah tidak terdengar suaranya lagi. Ia panggil-panggil tidak menyaut sama sekali. Wanita itu melangkahkan kakinya keluar. Tidak ada siapa-siapa. Sebersit perasaan tidak enak menghinggapi hatinya. Ini bukan yang pertama. Kedua anaknya memang sering keluyuran ke rumah tetangga atau pergi ke sawah bersama teman-temannya. Entah kenapa dadanya jadi bergemuruh. Darah yang mengalir ke jantungnya seolah dipompa lebih cepat, lalu bergolak, menimbulkan perasaan tidak nyaman. Padahal ia sendiri tidak sedang memendam gejolak apapun di dalam batinnya. Ia pernah merasa sesak karena menantangi sewaktu kesal pada suaminya atau marah ketika dirundung masalah. Namun debar yang ia rasakan ini lain. Tidak pikir lama wanita itu berjalan kaki. Ia menelisik tiap rumah yang biasa disambangi anak-anaknya ketika bermain. Bertanya pada setiap orang yang dijumpai, akan tetapi tidak satupun dari anaknya ditemui. Ia teringat, masakan di rumah sudah matang. Biasanya ia segera menyuapi anaknya makan. Pikirannya bercabang. Ia khawatir anaknya belum makan dan lebih gamang lagi karena mereka tidak juga ditemukan. Sedang dirundung gerun pada waktu yang sama, seseorang dari arah sungai berlarian. Ia memanggil-manggil nama wanita itu. "Marni, Marni, anakmu!" Wanita parubaya dengan mengenakan selai kain penutup badan dan rambut basah kuyup menghampirinya. "Anakmu terpeleset di sungai. Aku tidak bisa berenang. Tolong cepat!" Wanita basah kuyup itu berteriak. Marni dan para tetangga berhamburan. Semua berlari menuju sungai. Seorang lelaki berlari paling depan. Ia masih kerabat Marni, diikuti Marni dan beberapa tetangganya. Marni terseok. Kain penutup bagian bawahnya tersingkap selutut. Jalanan ke sungai agak terjal, sedikit menukik karena tanah yang terus terkikis erosi. Ia tidak menghiraukan lagi masakannya. Pikirannya bukan lagi bercabang, melainkan tumpang tindih tidak karuan. Jangankan menjernihkannya, untuk membuatnya fokus saja sulit. Jalanan di depannya tidak mampu ia lalui dengan baik. Marni kembali terseok dan kali ini nyaris terjungkal. Rupanya anak-anak malang itu pergi menyusul bapaknya tidak lama setelah ibunya menyuruh masuk. Dua bocah itu berlari ke arah sungai. Mereka tidak tahu kalau jalan licin dan penuh bebatuan. Dari kejauhan seorang wanita tengah mencuci pakaian di hulu sungai tampak memperhatikan. Ia kalah cepat. Baru saja hendak berdiri, dua bocah itu sudah terjerembab masuk ke dalam air. Menyadari dirinya tidak pandai berenang, ia pun berlari meminta pertolongan. Naas, tidak satupun orang ia temui di sungai. Seandainya wanita itu berlari ke hulu, ia akan mendapati bapak dari dua bocah tadi tengah bersiap memasang joran. Wanita itu terus berlari ke hilir dan naik ke perkampungan, hingga akhirnya menemukan Marni di rumah tetangganya. Isak tangis mulai terdengar riuh di tepian sungai. Marni dipegangi tetangganya agar tidak ikut tenggelam karena hilang kesadaran. Ia nekat ingin ikut mencari di kedalaman sungai yang airnya cukup dalam.
Semua warga dikerahkan, ada yang berenang dan menyelam, ada yang mengaduk sungai dengan sebilah bambu panjang, ada yang menampi sungai menggunakan jala dan rakit. Semua bergerak sebelum tubuh anak-anak itu terseret semakin jauh. Hingga matahari naik ke atas kepala, keduanya masih belum ditemukan. Bapaknya berkali-kali pingsan, tidak sanggup menerima kenyataan. Jika tahu bakal begini, ia pasti akan memilih diam di rumah. Makan nasi dan lauk seadanya, duduk di amben bersama dua orang anaknya yang kini hilang entah di mana. Beberapa orang yang menceburkan diri ke sungai itu timbul tenggelam, namun tidak satupun membawa hasil. Mereka menyelam hingga ke dasar, melawan arus, menantang bebatuan. Pasir kali bergerak semakin ke hilir, itu disebabkan arus bawah sungai lebih kencang dari permukaannya. Orang-orang mulai kelelahan, sebagian mengambil istirahat di tepian, ada pula yang habis menyelam lalu bersandar pada bebatuan di tengah sungai. Batu itu bercokol di bagian pusat arus sungai. Area situ adalah tempat bersemayamnya Dewi Ayu, sang penjaga sungai. Konon Dewi Ayu ialah jelmaan siluman udang. Orang kampung menjulukinya Urang Ayu. Urang dalam bahasa Jawa berarti udang, seekor udang berkepala manusia yang berparas cantik. Tempat tenggelamnya dua bocah tadi diduga sebagai kerajaan milik Dewi Ayu. Sungai di bagian itu memang berbeda, air mengalir tenang, namun kedalamannya cukup mematikan. Selain para penjala atau tukang jala ikan, tidak ada yang berani ke sana. Penjala ikan tinggal di desa sebelah, dekat hulu sungai. Para pencari ikan yang menggunakan jaring itu konon adalah titisan udang. Mitos itu berkembang bukan tanpa sebab. Pasalnya para lelaki penjala itu tidak satupun pernah hilang atau terseret arus. Mereka bahkan menjala ikan di waktu malam. Besar kemungkinan para penjala ini memiliki hubungan khusus dengan Dewi Ayu. Entah sebagai orang biasa yang numpang cari makan di daerah kekuasaannya atau sebagai pelayannya. Kabar yang senter terdengar bahkan salah satu di antara penjala adalah suami Dewi Ayu, ialah Wiro. Orangnya berkulit hitam legam, badannya tinggi dan berisi. Wiro dikenal di kalangan masyarakat bukan karena keahliannya menjala ikan, tetapi karena kebiasaannya menyembuhkan berbagai penyakit. Wiro pernah membantu seorang petani yang digigit ular. Ia menyedot racunnya hanya dengan mulutnya. Dan ia pun selamat. Petani yang hampir mati sekarat berubah menjadi sehat. Kebiasaannya yang lain adalah mencari orang hilang atau hanyut di sungai. Sudah saatnya kita memanggil Wiro. Kita sudah lebih setengah hari mencari. Aku sudah tidak sanggup lagi, tutur seorang lelaki yang sedang mengambil nafas di tepian sungai. Ia tampak sangat kelelahan. Baiklah, apa boleh buat? Saut yang lainnya. Ia tampak sama, kelelahan dan sedang berusaha mengatur kembali nafasnya. Setelah menunggu cukup lama, datanglah seorang lelaki bernama Wiro. Ia dijemput dari kampungnya oleh 3 orang perwakilan desa. Salah satunya Kang Dasim. Kang Dasim adalah sahabat dekat ayah dari 2 anak yang hilang itu. Wiro tidak banyak bicara. Ia sudah ambil ancang-ancang. Lekas ia membuka baju dan hanya menggunakan celana. Sebelum menceburkan diri, Wiro berkonsentrasi penuh. Mulutnya merapalkan sesuatu. Tanpa suara, tanpa sepatah kata, tiba-tiba tubuhnya sudah terbenam dalam air. Lama sekali Wiro tidak muncul, kira-kira 15 menit. Jelas tidak bisa dilakukan sembarang orang. Namun, tidak sedikit yang merasa cemas. Apakah Wiro berhasil atau justru ikut tenggelam, terseret arus sungai? Dalam ketidakpastian, orang-orang mulai berbisik dan bergidik. Semua serentak menjauh dari tepian. Genangan air yang tadinya tenang mendadak bergelombang dan seolah mendidih. Permukaannya mulai berbuih. Tidak lama kemudian, entah bagaimana caranya, sulit dicerna akal manusia. 2 bocah yang sedari tadi sejak pagi dicari-cari menyembul di tempat yang sama, di mana keduanya jatuh terpeleset. Keduanya tidak terseret arus melainkan tenggelam, atau lebih tepatnya tertelan di suatu tempat. Dan tempat itu sudah berulang kali diselami orang sekampung bergantian. Wiro masih belum muncul, tapi orang-orang tidak begitu memperdulikannya. Mereka lupa akan sosok hitam legam itu. Bukan sengaja lupa, melainkan teralihkan pikirannya oleh kemunculan 2 anak Marni. Keduanya diangkat dari sungai, diberikan pertolongan oleh warga, namun semuanya terlambat. Denyut nadinya sudah tidak ada. Bibir mereka membiru, badannya tidak bergerak. Ibu dan bapaknya terus menangis. Semua yang ada di sana pun tidak kuasa menahan pilu. Wiro kemudian muncul dari dalam air. Ia menatap sebentar, memastikan keadaan anak-anak malang itu, dan masih tanpa kata-kata.
lantas menyambar pakaiannya yang tadi ia tinggalkan, lalu pergi begitu saja. Tugasnya hanya membantu menemukan orang hanyut, tanpa menjelaskan apa yang telah terjadi. Di tempat lain, seorang lelaki berbadan tegap, perawakannya mirip Raden Kertakesuma, mengenakan setelan kemeja dan celana bahan, lengkap dengan belangkon. Ia berjalan menyusuri gelapnya malam. Lelaki itu mendatangi sebuah bangunan yang tampak usang. Bagian depannya ditumbuhi rumput liar. Keseluruhan bagian rumah itu masih layak huni, hanya saja tidak ada cahaya lampu yang menghiasi terasnya. Hingga dari luar, rumah itu tampak menyeramkan. Lelaki itu kini telah memasuki pekarangan rumah. Kakinya menginjak beberapa helai ilalang yang menghalangi jalan, sebelum akhirnya masuk ke dalam. Tampilan dari dalam rumah itu mencerminkan bahwa penghuninya adalah seseorang yang mencintai adat Jawa. Dinding-dindingnya berlukisan tokoh-tokoh dari cerita dongeng pewayangan. Ada 2 buah keris berukuran sedang terpajang di salah satu dinding ruangan. Beberapa patung dari patahan kayu juga terdapat di dalam lemari kaca, menggambarkan sang pemilik rumah memiliki selera yang tinggi akan seni. Lelaki itu duduk di atas balai yang terbuat dari bambu. Terletak di sudut ruang tamu, sepertinya ia jarang menerima atau bahkan tidak pernah kedatangan orang yang bertamu. Ruangan itu lebih pantas dikatakan ruang bermalas-malasan. Hanya ada 1 buah balai dan sebuah meja kayu di sana. Baru saja ia merebahkan tubuhnya, lelaki itu bangkit. Wajahnya tampak gusar. Ia beranjak menuju lemari kaca, mengambil sebuah kotak yang berada di samping patung pahatan kayu. Ditaruhnya kotak itu di atas meja. Ia kembali terduduk di atas dipan. Sebuah kotak kayu dengan ukiran dan pahatan di tiap sisinya tergeletak. Perlahan lelaki itu membukanya. Ia mengambil nafas dalam sebelum akhirnya mengeluarkan isi dari dalam kotak. Tangannya mengambil sesuatu seperti boneka, terbuat dari jerami dan dibungkus kain putih. Kepala lelaki itu tertunduk. Beberapa menit kemudian mulutnya mulai merapal mantra. Boneka itu masih berada di tangannya. Sejurus kemudian seisi ruangan mulai beraroma kembang. Sementara itu di kediaman Raden Kertakesuma, seorang pemuda bersama 2 temannya melewati depan rumah megah itu. Mereka mempercepat langkahnya, tepat setelah salah satu di antaranya melihat seekor burung berwarna hitam hinggap di atap. Burung itu berkoak-koak dan berputar-putar mengelilingi bagian atap depan rumah. Ketiganya lari terbirit-birit setelah menyadari burung itu adalah burung gagak hitam. Dari dalam terdengar teriakan, "Ah, sakit sekali! Ah!" Seisi rumah dikagetkan oleh teriakan dari dalam kamar utama. Dari kamar lainnya sedang menemani 2 putri kecilnya, Ajeng Kamarati berlari menuju asal suara. Di bilik para rewang pun sama. Mereka yang semula bersiap untuk tidur terbangun dan sigap mencari tahu apa yang tengah terjadi. "Kenapa Kang Mas? Ada apa?" Ajeng Kamarati sudah terlebih dahulu tiba di sana, diikuti Basir dan seorang emban. "Sakit sekali di Ajeng. Aku tidak kuat." Raden Kertakesuma memegangi kaki kirinya. "Apa yang sakit Kang Mas?" "Kakiku rasanya panas, seperti terbakar dan tersayat. Panas." Raden Kertakesuma mengerang lagi. "Basir, tolong ambilkan kain dan air dingin," perintah Ajeng Kamarati. "Baik Ndoro Putri." Basir berlari cepat. Semua tampak baik-baik saja, tidak ada luka bakar atau cedera. Tetapi entah kenapa Raden Kertakesuma terus-menerus mengerang kesakitan. Setibanya Basir, Ajeng Kamarati buru-buru mengompres kaki suaminya. Yang dipikirkan olehnya saat itu hanyalah bagaimana cara agar panas yang dirasakan Raden Kertakesuma menghilang. Namun usahanya itu tampak sia-sia. Jangankan sembuh, sang Raden justru semakin berteriak kencang. "Aku sudah tidak sanggup di Ajeng. Panas, sakit." Matanya memerah. Tampak sekali wajahnya menahan rasa sakit sedemikian rupa. "Ampun Ndoro Putri, sebaiknya kita panggil orang pintar. Sepertinya sakitnya Raden Kertakesuma tidak wajar Ndoro." Tiba-tiba Basir bersuara. "Apa maksudmu Paman?" "Ampun Ndoro, saya mendengar suara burung gagak sejak tadi. Burung itu burung pembawa kabar buruk Ndoro Putri. Sekali lagi, mohon ampun Ndoro." Ajeng Kamarati tidak menjawab. Ia berusaha berpikir sebelum mengambil keputusan. Tapi suara erangan itu, "Sakit, panas." Erangan suaminya memecah belah keheningan malam dan meleburkan semua usahanya untuk berpikir. Ajeng Kamarati tidak memiliki banyak pilihan. Ia pun akhirnya menuruti saran Basir untuk mencari orang yang bisa mengobati suaminya.
Dipandanginya wajah penuh keringat yang semakin menegang, seolah ingin menangguhkan rasa sakitnya. Ia ingat, sesaat tadi, sebelum dirinya pergi ke kamar anak-anak dan menemani kedua putrinya, wajah itu masih segar, masih memancarkan aura khasnya dan bersimbur senyuman. Cobaan apa lagi ini ya Allah? Hatinya turut menangis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.